Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan membahas mengenai kenapa kita berubah atau alasan apa saja yang mendasari kita berubah. Nah, ini pertemuan kedua yang nantinya akan berkelanjutan melalui media ya, YouTube ini. Langsung saja kita akan mulai untuk menampilkan PowerPoint-nya. Ya. Kita mulai dari bab 1, yaitu sejumlah alasan menuntut kita terus berubah. Jadi dalam konteks di dalam kehidupan, perubahan itu pasti akan terus jalan, ya. Baik dari teknologi maupun hal-hal lainnya. Nah, melalui teknologi, mobilitas manusia itu akan terus berubah, baik jangkauan, wawasan, cara berkomunikasi, memimpin dan mengelola perusahaan. Kalau perusahaan tidak dikelola dengan baik, maka akan memberikan akan membawa tingkat kesejahteraan yang rendah. Tapi kalau perusahaan tersebut dikelola dengan baik, maka akan memberikan kesejahteraan bagi para pengelola dan stakeholder-nya. Jadi melalui teknologi itu pada prinsipnya akan memudahkan bagi setiap insan manusia. Nah, ketika kita tidak bisa mengelola perubahan, maka menjadi sangat menakutkan. Termasuk perubahan yang sangat luar biasa pada saat-saat sekarang ini, masa COVID ini, ternyata orang yang eksis itu adalah orang yang siap dengan perubahan. Sedangkan orang yang tidak siap dengan perubahan, dengan pekerjaan-pekerjaan masa lalunya, maka dia akan cenderung kolab, kecuali kebetulan dia berada pada posisi industri yang diuntungkan. Posisi industri yang diuntungkan seperti apa? Misalnya dia berada pada posisi industri pembuatan alat-alat kesehatan, industri pada perusahaan yang membuat masker, industri yang membuat hand sanitizer, itu sebetulnya dia secara tidak langsung adalah diuntungkan oleh perubahan itu sendiri yang adanya pada saat ada COVID. Tapi bagi industri-industri yang atau mungkin orang-orang yang bergerak dalam bidang industri hiburan, industri pariwisata, industri transportasi, untuk saat ini ada beberapa yang bisa dilakukan, terutama yang pertama, dia harus segera berubah, itu langkah yang paling konkret. Yang kedua, bertahan dengan apa adanya. Nah, ketika bertahan itu ya harus dengan konsekuensi seberapa lama dia mampu bertahan, seberapa cepat recovery selesainya COVID terhenti. Ya. Jadi ketika bisa jadi seseorang mungkin cukup mampu memiliki penghasilan yang besar atau tabungan yang besar, tapi lama-lama tergerogoti juga akan habis. Juga akan habis. Tapi ketika dia mau berubah, walaupun tapi dilema juga ketika berubah sekarang, pada saat sekarang itu menjadi berat karena industri-industri, semua orang mengarah pada suatu titik atau suatu tempat yang tujuannya sama. Nah, orang atau industri yang diuntungkan adalah industri atau orang yang sudah terbiasa berubah. Nah, dia tidak perlu proses belajar, tidak perlu proses ketika dalam mengambil keputusan berlama-lama, tidak. Jadi memang bicara mengenai perubahan ini, itu adalah sesuatu yang pasti. Semua akan berubah, yang tidak berubah hanya perubahan sendiri, itu sendiri. Jadi mau nggak mau kita harus mengikuti atau berdamai. Jika tidak, kita akan terjebak dalam perangkap-perangkap. Nanti kita bicarakan ada berapa banyak perangkap gitu ya.
Jadi eh, kita jangan menolak perubahan. Ya. Ketika kita menolak perubahan, maka secara tidak langsung kita akan melawan arus. Nah, melawan arus itu memang bisa jadi menjadi suatu tantangan tersendiri. Namun demikian, ketika kita menantang perubahan dengan berdiam diri, ya, bagaikan arca atau batu di tengah kali, maka kita tahu-tahu sudah berada dalam kondisi yang sebetulnya bukan lingkungan kita, gitu, bukan lingkungan kita. Nah, itu yang akhirnya menakutkan sebetulnya di situ. Jadi misalnya gini, saya ambil contoh saat sekarang, beberapa waktu lalu banyak orang ojek pangkalan eh, yang berdemo melawan atau mungkin eh, berkelahi dengan ojek online, nah, supaya dia tidak narik penumpang dari situ, itu sebetulnya membawa secara tidak langsung dia akan semakin terpuruk. Pertama, kenapa? Pertama, misalnya dia demo, itu secara tidak langsung sebetulnya kan dia ada pengeluaran-pengeluaran tanpa pendapatan. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena berdemo kan nggak narik penumpang. Yang kedua, pada saat berdemo ya makan, ya butuh bensin, ya butuh mungkin hal-hal yang lain. Belum lagi kalau terjadi kerusuhan, bisa jadi dia menjadi sakit. Siapa yang obatkan? Diri sendiri, bukan orang lain. Ya, diri sendiri. Nah, alangkah lebih baiknya kalau dia mengikuti daripada berdemo, mendingan harus ke Jakarta, ke menteri, ke kabupaten, ya. Mendingan belajar, mau belajar dalam waktu singkat. Nah, dalam waktu singkat sebetulnya pribadinya akan berubah dari awalnya orang yang nggak punya pendapatan langsung pendapatan. Yang kedua yang harus diperhatikan dan menjadi keuntungan bahwa dengan kondisi ini sebetulnya secara tidak langsung dia kompetensinya, wawasannya naik. Nah, itu yang nggak disadari di situ. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi, seseorang atau perusahaan itu jangan sampai tidak mau berubah hanya karena dia terjebak dalam suatu perangkap. Nah, memang banyak sekali perangkap yang menyebabkan eh, organisasi eh, organisasi atau perorangan yang tidak mau berubah hanya karena terjebak dalam suatu perangkap-perangkap. Nah, ada 6 perangkap atau trap yang menurut Govinda Rajan itu menyebabkan orang itu enggan untuk berubah. Yang pertama karena pengalaman masa lalu yang sukses. Ya. Nah, orang seperti ini yang sukses pada masa lalu itu sangat susah untuk bergerak karena pada saat itu dia merasa sudah sangat nyaman, padahal di arus sekelilingnya itu terus berubah bergeser. Kesuksesan masa lalu misalnya yang dialami oleh Chrysler Daimler, ya, dan Walmart, Circuit Bay, Pan Am. Ya. Jadi meskipun mereka menjadi acuan seakan-akan perusahaan yang besar, yang menjadi panutan, tapi sebenarnya mereka itu sekarat, lambat bergerak dan tumbuh. Nah, organisasi yang besar itu sangat sangat memungkinkan untuk sangat susah berubah. Sama misalnya orang yang mungkin orang yang gendut, obesitas dengan orang yang kurus, maka orang yang obesitas cenderungnya lebih lambat, malas bergerak, dan seandainya lari pun juga cepat lelah. Nah, itu contohnya. Jadi meskipun kita pernah sukses di masa lampau, kita tetap harus menyadari sepenuhnya bahwa sukses itu pada zaman itu, tapi sekarang harus mengikuti perkembangan yang ada. Kayak saya sendiri mungkin walaupun mungkin secara ekonomi cukup mapan, itu bisa mencukupi segala sesuatunya, tapi masih harus belajar mengikuti pola-pola sekarang, cara berdagang dengan
digital marketing, kemudian ada kemungkinan bidang penawaran industri yang sebetulnya bukan dari apa yang kita pegang, kita pun mau melaksanakan. Lah ini proses-proses berubah. Karena dari situ bisa jadi terjadi pergeseran. Misalnya saat ini saya masuk di gula semut. Nah, kenapa nggak gula pasir? Kenapa nggak terapi ikan? Itu adalah masa lalu. Itu masa lalu yang nggak, kalau kita bercokol di situ belum tentu itu akan menjadi penghidupan kita. Kemudian yang kedua adalah karena jebakan atau perangkap yang karena kompetensi atau keahliannya masa lalu itu yang cukup memadai. Misalnya seorang fotografer yang selama ini menjalankan bisnisnya di tempat-tempat wisata. Dia hanya menggeluti itu secara profesional, secara baik, dan memberikan penghasilan. Dan saat itu mungkin dia berjaya. Tapi ternyata dunia fotografi di tempat hiburan itu terkikis oleh adanya pendatang baru seperti smartphone yang di situ telah tersediakan kamera-kamera yang sangat bagus. Dengan kondisi seperti itu agak aneh ketika seseorang mempertahankan diri terhadap kompetensinya fotografi sebagai penghidupan untuk mencari rezeki di tempat-tempat hiburan atau tempat wisata. Meskipun fotografi tetap berkembang, tapi tentu arahnya dan sudut pandangnya berbeda. Contoh yang lain adalah misalnya Yahoo. Yahoo itu bisnisnya besar sekali, pada akhirnya itu tumbang juga karena harus dibeli oleh Google. Kemudian Sangkostrat. Jadi suatu perusahaan atau kita pun sudah terlalu besar berinvestasi pada bidang itu, namun karena perubahan yang sangat cepat, itu akhirnya itu nggak laku. Contoh sederhana misalnya, contoh saat ini. Sebelumnya, COVID itu kan datang pada tahun 2020 atau 2019 akhir, tapi baru misalnya masuk Indonesia 2020 kuartal 1. Nah, pada akhir atau pertengahan 2019, itu dunia pariwisata lagi bagus-bagusnya, atau dunia travel bagus-bagusnya. Kita membeli bis, nah, perusahaan kita membeli bis yang banyak, yang bagus-bagus. Tapi pada awal atau semester 1, di mana bis itu ya sudah dibeli, kalau dijual pun mungkin murah, atau ruginya banyak sekali. Tapi ternyata awal Januari, kuartal 1 2020 atau semester 1-nya itu tidak ada penumpang. Jangankan ada penumpang, dilarang untuk orang berpergian. Termasuk sebetulnya itu untuk menghadapi angkutan umum Lebaran. Ternyata penumpang nggak ada, bahkan nggak boleh. Itu artinya apa? Investasi yang kita kerjakan, yang kita investasikan tadi, coba aja, penumpang nggak ada di jalan, bisnya tetap jalan, gitu. Apalagi dipelihara tetap jalan, yang pasti akan tambah rugi banyak. Jadi sama halnya kita sudah membeli tiket bioskop, tapi kita nggak suka filmnya, ya tetap masuk. Nah, berarti waktu yang terbuang. Sama seperti misalnya industri tadi, transportasi bis tadi. Kita jalan itu ya jelas tambah rugi. Ya harus ambil keputusan cepat. Gimana? Ya mungkin dapat uang sedikit, tapi kita mungkin mau memasuki dunia yang lain, misalnya membangun industri kesehatan. Nah itu secara cepat, bahwa di situ ada persaingan-persaingan, tapi pasti laku, pasti akan masuk, dapat ceruk pasar. Kemudian yang keempat adalah blame trap, yaitu kecenderungan untuk menyalahkan pihak lain ketika kita mengalami masalah. Tadi di depan sudah saya contohkan, misalnya kayak ojek online gitu. Ojek online itu selama belum kemarin, sebelumnya ada ojek online, mereka ojek pangkalan itu nyaman. Nyamannya gimana?
mereka pernah beli pangkalan. Jadi orang yang di pangkalan itu sendiri ya sebetulnya bayar di awalnya, ada penguasanya, dan bayar, kemudian mereka menunggu, pasif. Nah, itu ciri orang itu nggak ada kreativitas, sukanya nunggu. Kalau ada penumpang ya rebutan, kalau nggak ada ya ya dengerin radio, mungkin joget-joget kalau bisa, atau bahkan mungkin bermain kartu. Bermain kartu. Jadi waktunya banyak yang terbuang. Nah, ada penumpang satu, ternyata tukang ojeknya tiga, ya rebutan gitu kan. Jadi menunggu, sifatnya pasif. Nah, berbeda memang prinsipnya dengan ojek online. Ojek online itu eh, kadang orang itu mau berpergian jadi online karena ada transportasinya. Tapi kalau orang mau ke tempat pangkalan loh, mau bepergian malah diantar ke situ dulu kan ya aneh. Gitu. Nah, terus mereka itu orang-orang ojek pangkalan itu atau konvensional itu merasa tambah hilang dengan adanya pasukan ojek online. Nah, terus mereka akhirnya menyalahkan, kenapa boleh ojek online? Nah, ojek online itu boleh nggak boleh, wong itu kayak istilahnya maya, dunia maya itu pasti bisa masuk. Jadi hanya masalah waktu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan orang lain terhadap nasib kita, nggak bisa. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah ya berdamai dengan perubahan itu, kita masuk ke dunia itu, mempelajari itu, kalau tidak ingin tergerus oleh zaman. Ya. Daripada menyalahkan pemerintah atau mungkin regulator atau mungkin orang lain yang sudah masuk duluan, ya mendingan masuk, kita ikuti itu. Itu artinya berdamai dengan perubahan. Kemudian yang kelima adalah kanibalisasi, cannibalization trap. Atau jadi kita seringkali membuat suatu produk, tapi sebetulnya ketika produk itu kita kembangkan, kita akan kehilangan pangsa pasar produk lama atau predatory, ya, saling memakan. Jadi kita nggak dalam strategi pemasarannya ya jangan sampai tergesa-gesa. Ketika memang produk kita itu masih laku keras, bagus, jangan mengeluarkan produk baru. Riset pengembangan tetap harus dilakukan, tapi tidak harus dikeluarkan saat itu. Itu yang namanya strategi postponement atau penundaan. Nah, seringkali tentunya setiap industri otomotif, motor atau apa, misalnya akan mengeluarkan tipe terbaru tahun 2020. Sebetulnya tipe berikutnya sudah terpegang, pasti gitu kan. Karena kalau enggak, ya prosesnya cukup panjang karena kita sering sekali itu terjadi pada saat musim-musim bahan alam. Nah, bahan alam itu juga sama. Eh, dalam konteks persiapan itu seringkali kita menanam pada saat lagi mahal-mahalnya, pasti nanti jatuh bareng gitu. Nah, jadi konsep produksi pengembangan produk baru itu jangan sampai mematikan produksi lama kita. Terhadap komputer boleh. Jadi gimana caranya? Gimana caranya adalah bagaimana menggali potensi produktivitas atau efisiensi manajemen. Caranya gimana? Jadi setiap keuntungan kita itu tidak terlepas dengan namanya rendemen, ya, gitu kan. Efisiensi juga. Nah, dan rendemen itu ketika rendah pasti limbahnya tinggi. Jadi ini harus dipegang. Ketika rendemen itu rendah pasti limbahnya tinggi. Artinya apa? Produk-produk yang kita lakukan produksinya, hukum kekalahan massa itu tetap berlaku dalam industri. Misalnya kita memproses gula, misalnya gitu. Kita memproses gula, misalnya gula tebu. Ketika harusnya rendemennya 60%, ternyata kita menjadi hanya 40%. Pertama, jelas kita beban biayanya, HPP-nya tinggi. Yang kedua, yang 20% tadi pasti masuk limbah. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana supaya kita memiliki produk yang lain atau produk baru yang berasal dari yang seharusnya dari produk samping tadi atau limbah tadi. Misalnya, pertama yang kita lakukan adalah meningkatkan rendemen. Artinya yang jadi limbah menjadi produk.
Yang kedua, yang pasti jadi limbah bagaimana menjadi produk lagi walaupun produknya produk lain. Misalnya ketika pabrik gula tadi selain gula pasir atau gula tebu, mungkin pastinya ada ampas, kemudian ada blotong, kemudian ada tetes, ya, tetes tebu. Nah, bagaimana tetes, blotong, kemudian apa tadi, ampas, bulky itu juga dimanfaatkan. Misalnya, ampasnya menjadi bahan bakar pengganti BDO atau bahan bakar diesel itu. Jadi ampasnya dibikin suatu dibikin bal kayak gitu, dibikin massa untuk bisa membangkitkan energi. Yang kedua, tetesnya misalnya menjadi etanol, menjadi setelah etanol juga penyedap rasa atau MSG misalnya seperti itu. Nah, itu adalah konsep-konsep yang dari satu produk, tapi tidak akan memakan industri lamanya, industri yang utamanya, gula, enggak. Nah, tapi ketika kita ada gula, kemudian menciptakan gula baru, sebetulnya secara tidak langsung akan menjadi kompetitor produknya sendiri. Kemudian yang keenam adalah confirmation trap. Confirmation trap itu sebetulnya mencari pendukung, atau membela atas kesusahan yang dia lakukan. Misalnya tadi wah ini kita itu rendemennya memang turun ya tahun ini ya, memang lagi musimnya musim penghujan. Nah, kayak gitu oh ya benar kayak gitu kan. Jadi merasa punya pandangan yang sama, tidak melihat celah yang bagaimana justru di atas kejadian itu untuk dicari penyebabnya. Nah, kemudian ada 4 tipe perusahaan dalam menghadapi disrupsi yang hebat itu juga enggan berubah. Ya, jadi memang ada dasarnya. Jadi kalau tadi karena terperangkap lah, ini ada karena memang secara natural gitu, secara pengelompokan itu ada 4. Yang pertama ada beginners ya atau pemula. Itu perusahaan yang digital capability dan leadership capability-nya itu rendah. Jadi dua-duanya rendah. Jadi kapabilitas digital atau teknologinya digital itu rendah, kemudian kapabilitas kepemimpinannya itu juga rendah. Jadi di situ perusahaan itu merasa nggak perlu pemimpin yang cakap, yang kapabel itu ya udah apa adanya. Kemudian teknologinya juga nggak perlu dikembangkan. Karena bertanya-tanya apa iya sih teknologi kayak gitu dibutuhkan? Apa iya sih misalnya membuat tepung mendoan itu dibuat tepungnya menjadi instan gitu, tetap ngulek gitu kan. Atau berikutnya setelah dijadi instan, apa iya sih perlu dibungkusi dengan cara yang cepat, nah gitu. Atau apa iya sih perlu dipasarkan secara online, nah itu masih penuh tanya-tanya. Padahal sudah jelas itu perubahan itu pasti akan berlangsung. Nah, mereka sebetulnya rentan sekali orang-orang seperti ini atau organisasi ini karena ketika terjadi perubahan mereka nggak siap. Kemudian Fasionistas itu istilahnya hanya orang pamer gitu kan. Hanya untuk gagah-gagahan. Jadi perusahaannya itu digital capability-nya sebenarnya tinggi, punya teknologi, punya lengkap lah, mungkin uangnya banyak. Tapi SDM-nya, leadership capability-nya itu rendah. Sama aja ini sebetulnya kalau dalam rumah tangga itu anak yang tidak punya ilmu tapi punya warisan yang banyak. Nah, gitu kan. Bisa gagah, bisa mentereng, punya mobil bagus, tanahnya luas, tapi dia nggak bisa mengelola. Dia nggak bisa mengelola. Akhirnya lama-lama kan habis, digerogoti. Jadi karena nggak bisa mengelola, ya namanya nggak bisa mengelola itu hanya bisa memakai, nggak bisa atas aset yang dimilikinya itu untuk sebetulnya harusnya modal untuk mengembangkan, untuk mencari kekayaan baru. Tapi nggak bisa mengelola ya habis dikonsumsi terus. Nah, kemudian yang ketiga itu ini ketiganya konservatif itu nomor 3. Perusahaan itu memiliki digital capability-nya rendah,
Tapi leadership-nya tinggi. Ini orang-orang kasatria masa lalu ya, istilahnya gini. Pakai ilmu kanuragan gitu, istilahnya sederhananya gitu. Kalau kayak zaman dulu ketika perang itu Belanda pakai bedil, pakai meriam, kita pakai keris. Nah, itu ya. Sakti sih, gitu. Sakti. Tapi saktinya orang kena meriam itu ya saya kira hancur kayak gitu kan. Itu ya. Jadi meriam itu bisa menghancurkan banyak orang gitu. Termasuk orang-orang sakti tadi gitu. Tapi keris itu nggak mampu gitu. Jadi mereka percaya dirinya tinggi gitu. Tapi lemah dalam teknologi. Teknologi. Nah, ini kalau di industri ya mereka kalau menyangkut dengan pengembangan teknologi nanti-nanti merasa bisa tak tangani dengan SDM saya. Cukup itu dengan itu cukup. Nanti mereka bisa nangani, ada masalah bisa. Nah, mereka nggak lihat bahwa dengan teknologi itu cukup efisien. Misalnya untuk sederhananya misalnya untuk mengalirkan air, oh nimba kuat ini dengan itu, atau mungkin bikin misoon. Nah, misoon itu orang pakai orang, oh, orangnya kuat-kuat sih, bisa nyemplung, bisa ngaduk. Padahal orang lain sudah pakai mixer, sudah pakai controller, bahkan bisa dikendalikan dari jauh. Nah, kalau orang kan tetap capek sekuatnya kayak apa, tapi kalau mesin selama ada listriknya, ya tetap jalan. Nah, itu tipe konservatif, kuno, kolot. Kemudian yang terakhir itu adalah digital master, yaitu memang kepemimpinannya kuat, kemudian teknologinya juga tinggi, jadi sistemnya terintegrasi. Lah ini harus di dunia sekarang itu harus ini digital masternya harus tinggi, karena untuk menghadapi revolusi industri 4.0 maupun new era 5.0. Ya. Itu adalah ada 6 jebakan atau perangkap ketika orang berubah, dan 4 tipe perusahaan yang mengalami hambatan atau diam saja ketika ada disruptive innovation atau inovasi pengganggu. Jadi walaupun diserang besar-besaran, yang paling siap adalah yang nomor 4 tadi, digital master. Nah, banyak pilihan yang diberikan oleh perubahan ya. Dalam hal ini bisa berubah, didiamkan, melawan, atau dirubah. Ya. Banyak perusahaan yang mampu mengikuti atau berhasil dalam berubah, tapi memang tidak sedikit pula yang gagal atau gulung tikar. Oleh sebab itu biasanya memang kayak UKM gitu, mereka jatuh bangun, satu tahun hilang lagi. Karena kalau menurut saya itu mereka ya berubah tapi tidak cukup konsisten gitu. Satu penyebab dianggap menggagalkan banyak hal. Saya kira kuliah untuk pertama kali seperti ini. Untuk selanjutnya nanti kita bisa diskusi melalui jalur WA. Jadi jangan lupa tetap klik dan komen untuk bukti bahwa Anda telah mempelajari ini. Boleh di-download, silahkan. Sekaligus kalau ada yang nggak sulit, silahkan dipelajari lebih lanjut. Oke, dari saya cukup untuk pertemuan yang kedua ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.